Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Museum Rekor Dunia Indonesia resmi dibuka kembali setelah revitalisasi sejak awal pandemi lalu. Berlokasi di Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara, para pengunjung diwajibkan melakukan registrasi secara daring paling lambat sebelum melakukan kunjungan. Pada 20 November 2021 lalu, Museum Rekor Indonesia atau MURI resmi membuka kembali Museum Galeri MURI setelah dilakukan revitalisasi sejak awal pandemi COVID-19 melanda tanah air. Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis dan dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, pendiri MURI Jaya Suprana, Wali Kota Jakarta Utara, serta rekoris MURI penerima penghargaan. Bertema Untuk Indonesia dari Bumi Indonesia, revitalisasi Galeri MURI ini diharapkan dapat mengenalkan kembali masyarakat mengenai Museum Rekor Dunia Indonesia secara fisik, melalui teknologi dengan lebih unik, serta modern tanpa melupakan akar budaya Indonesia. Galeri MURI Jakarta kini dibuka setiap hari, mulai jam 10 pagi hingga 6 petang, dan terbuka baik untuk kunjungan secara individu maupun kelompok, dengan batas maksimal 15 orang pengunjung. Dan untuk membahas lebih lanjut seperti apa wajah baru Galeri MURI setelah dilakukan revitalisasi sejak awal pandemi dan apa yang berbeda dari Galeri MURI sebelumnya, kita langsung akan berbincang bersama Sari Semesta selaku Direktur Media dan Komunikasi MURI. Selamat pagi Mbak Sari, salam sehat. Selamat pagi. Baik Mbak Sari, ini tentunya kita sangat menyambut baik begitu bagaimana salah satu wisata edukasi kita ini melakukan revitalisasi, tentunya akan ada pengalaman baru. Boleh diceritakan seperti apa Mbak Sari, apa yang berubah begitu dari Galeri MURI Jakarta sendiri? Sebenarnya banyak sekali yang berubah dari Galeri MURI ya. Kalau misalnya mungkin ada yang familiar dengan Galeri MURI yang lama, di situ tempat kita men-showcase foto-foto saja gitu. Tapi dengan adanya revitalisasi ini, selain kita juga mempercantik interiornya dan semua material interiornya ini kita dapatkan secara lokal dan secara sustainable juga. Selain itu kita juga memberikan banyak sekali items memento dari rekoris yang kita pajang di galeri supaya orang-orang juga dapat melihat secara langsung journey pencetakan rekor itu sendiri. So the revitalization itself, we want to create an experience gitu untuk orang-orang yang datang ke Galeri MURI, bukan hanya melihat foto-foto tetapi juga mengetahui gitu cerita-cerita di balik pemecahan rekor dan juga kategori-kategori pemecahan rekor MURI. Jadi mereka juga bisa belajar banyak, bukan hanya tentang seni budaya, tetapi banyak sekali ya kategori-kategori MURI. Baik, tentunya ada nilai-nilai lain lagi begitu yang ingin juga diperlihatkan melalui Galeri MURI tersebut. Apa kemudian Mbak Sari yang bisa juga pemirsa ataupun masyarakat nanti rasakan, nilai apa begitu dari revitalisasi kemudian Galeri MURI Jakarta sendiri, apa yang mau dibagikan begitu kepada masyarakat? Jadi di revitalisasi Galeri MURI kali ini kita mengusung 3 pilar, yaitu pilar kolaborasi, komunitas, dan kemanusiaan. Jadi Galeri MURI sendiri ini dengan 3 pilar tersebut menyiapkan wadah untuk bukan hanya para rekoris tetapi juga seniman-seniman, pelajar-pelajar yang mau membuat acara atau membuat talk show di situ. Kami sangat welcome. Jadi disitulah kita memberikan tempat bukan hanya untuk melihat rekor-rekor MURI tetapi juga untuk melatih prestasi-prestasi generasi, khususnya generasi yang lebih muda. Selain itu kita juga memiliki gift shop. Yang gift shop ini kami dedikasikan juga untuk UMKM, jadi kita akan menjual di sana dan memberi wadah UMKM untuk men-showcase dari pengrajin-pengrajin, bukan hanya dari rekoris, tetapi juga dari pengrajin-pengrajin lainnya. Baik, yang menarik tadi kalau kata Basari, ini targetnya adalah nanti generasi muda begitu ya, akan suka datang ke Galeri MURI Jakarta untuk melihat seperti apa sih kemudian prestasi dan juga karya-karya dari anak bangsa sendiri begitu. Kemudian kalau kita melihat dari anak muda sendiri, ini kan dekat dengan yang namanya digitalisasi. Ada nggak konsep yang kemudian akhirnya memudahkan akses digitalisasi tersebut untuk anak muda nih, Basari? Untuk digitalisasi, ke depannya kita akan pasti lebih banyak lagi mendigitalisasi arsip-arsip foto-foto yang ada di dalam sana. Tetapi untuk sekarang kita memiliki sistem ada
augmented reality, yang dimana pengunjung itu dapat foto di augmented reality booth, dan juga mereka dapat di exhibition hall itu melihat foto-foto yang sudah kita rancang dengan augmented reality untuk fotonya itu come to life gitu. Jadi ini adalah salah satu sarana yang interaktif juga, bukan hanya untuk generasi muda, tetapi juga anak-anak kecil yang ingin berinteraksi dengan fotonya, yang jadi fotonya bisa hidup gitu. Jadi dengan augmented reality ini. Tetapi pastinya ke depan kita akan terus mengimplement digitalisasi dan juga teknologi. Wow, ini menjadi pengalaman yang semakin nyata begitu ya, bisa berinteraksi dengan hasil karya. Nah, kemudian Mbak Sari, kita tahu ini kan revitalisasi juga dilakukan di tengah pandemi begitu. Adakah kemudian sekarang setelah kembali dibuka dan sudah dengan konsep baru nih, bagaimana kemudian ketika masyarakat harus datang dan berkunjung ke sana? Tentunya ada penerapan protokol kesehatannya. Nah, itu seperti apa? Tetap kita terapkan protokol kesehatan, jadi semua kunjungan itu tidak lebih dari 15 orang dan semuanya harus booking in advance. Jadi kenapa booking? Karena Galeri Muri ini we want this to be a safe experience juga untuk para pengunjung. Dengan booking akan ada tim kita yang membina dan memberi tour dari awal sampai akhir, yang menerapkan juga safe social distancing di dalam. Dan juga nanti pasti akan ada pengecekan suhu, dan memasuki Mall of Indonesia sendiri harus check in ke Peduli Lindungi. Jadi semuanya bisa booking from 10 AM sampai jam 6 sore itu melalui Instagramnya Museum Rekor Dunia sendiri atau melalui email. Baik, ini harus menjadi catatan begitu ya ketika ingin mengunjungi Galeri Muri sendiri, nanti harus ada booking dulu, kemudian juga jangan lupa protokolnya di dalam. Nah, kemudian Mbak Sari, ini kemarin ada dukungan juga begitu dari Menteri Parekraf, bagaimana nantinya Galeri Muri sendiri menjadi salah satu wisata edukasi begitu. Nah, apa sih kemudian daya tarik juga ke depannya yang akan dikembangkan di sana, kemudian juga hal-hal yang ingin disampaikan melalui Galeri Muri ini terkait tadi wisata edukasi begitu? Dengan adanya Galeri Muri ini, kami sangat berharap dari tim Muri sendiri bahwa galeri ini menjadi jendela Indonesia. Jadi mengapa bukan hanya sarana turisme tetapi juga sarana edukasi? Karena melalui Muri semua pengunjung dapat belajar tentang seni budaya, tentang ekonomi, industri, dan ketatanegaraan Indonesia dari prestasi-prestasi yang terbaik putra-putri Indonesia. Kami sangat berharap ini dapat menginspirasi juga para pengunjung dan selalu menjadi wawasan ya, ibaratnya itu menjadi benchmark of how Indonesia should be. Baik, itu dia. Jadi masyarakat ketika ingin tahu seperti apa sih budaya perjalanan karya-karya anak bangsa, bisa langsung nanti didatangin Galeri Muri Jakarta. Baik Mbak Sari, terima kasih telah hadir dan bercerita bersama kami di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih Mbak Priscil. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan berbincang tentang Plastic Pay, inovasi yang membebaskan bumi dari sampah. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.